Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memaparkan mengenai Kebinekaan 7, yaitu tentang kenali asalku. Yang pertama di sini saya akan mengenai Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pak Nadiem Makarim, Merdeka Belajar ialah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Adapun 4 kebijakan Kampus Merdeka yang dibentuk oleh Pak Nadiem Makarim yaitu yang pertama, dapat mengubah PTN Satuan Kerja menjadi PTN berbadan hukum. Yang kedua, adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, membuka prodi baru. Yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Berikut program dari Kampus Merdeka. Yang pertama ada Indonesian International Student Mobility Awards. Yang kedua ada magang. Yang ketiga Kampus Merdeka. Yang keempat Kementerian SDM Gerilya. Yang kelima membangun desa atau KKN tematik. Yang keenam Pejuang Muda Kampus Merdeka. Yang ketujuh pertukaran mahasiswa merdeka. Yang kedelapan ada proyek kemanusiaan. Yang kesembilan ada riset atau penelitian. Yang ke-10 studi independen. Yang ke-11 wirausaha. Nah, dalam program ini saya memilih program pertukaran mahasiswa merdeka dan saya ditempatkan di Universitas Negeri Makassar. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap saya yaitu Ikhwan Anas Pratama. Asal saya dari Jakarta, lebih tepatnya dari Jakarta Timur. Suku saya dari suku Jawa. Saya berkuliah di Universitas Tidar pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Letak Universitas Tidar sendiri ini berada di tengah-tengah kota Magelang. Universitas Tidar memiliki 5 fakultas, yaitu ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tempat ibadah di domisili saya sekarang yang ikonik, yaitu Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ini ialah Masjid Nasional Negara Republik Indonesia yang terletak dekat dengan Monumen Nasional atau Monas di pusat ibu kota Jakarta. Masjid ini merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya di dunia yang dapat menampung lebih dari 200.000 jamaah. Di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Pembangunan Masjid Istiqlal dimulai pada tanggal 24 Agustus 1961 yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk lokasi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini yang berdekatan sebenarnya sangat mencerminkan nilai toleransi antar umat agama. Tidak jarang terdengar kabar jika ada hari peringatan umat Katolik seperti Natal atau kebaktian Musa. Tidak jarang Masjid Istiqlal membantu penyelenggaraannya. Jika di hari raya Idul Fitri, di mana ada sholat Id yang jatuh di hari Minggu, jam kebaktian juga diubah menjadi siang ataupun sore. Antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral ini dibangun terowongan yang diberi nama terowongan silaturahmi. Terowongan tersebut tidak hanya sebagai penyeberangan jalan tetapi juga merupakan sebagai simbol silaturahmi dan simbol berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti tagline Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pembuatan terowongan ini dimulai sejak Februari 2020 dan diperkirakan jadi di bulan Juni 2021, tetapi sudah selesai di bulan Mei.
Untuk tempat bersejarah yang saya akan ceritakan di sini yaitu Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia adalah sebuah museum di Jakarta, Indonesia yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, Jakarta Barat, depan stasiun bus kota. Dengan menempati area bekas gedung Bank Indonesia Kota yang merupakan cagar budaya peninggalan The Javas Bank yang beraliran neo-klasikal, dipadu dengan pengaruh lokal, dan dibangun pertama kali pada tahun 1828. Pelestarian gedung BI Kota sejalan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mencanangkan daerah kota tua sebagai salah satu daerah bersejarah di Jakarta. Adapun beberapa tujuan dari pendirian dan pemeliharaan gedung BI Kota, yaitu sebagai sarana komunikasi kebijakan BI. Museum BI memiliki fungsi untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan BI, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengetahui dan memahami kebijakan dari BI terkini. Yang kedua, tempat mengumpulkan, menyimpan, dan merawat benda numismatik ataupun dokumen bersejarah BI. Beragam bentuk benda numismatik ataupun dokumen yang bernilai sejarah dalam perjalanan Bank Sentral Indonesia akan dikelola dan disajikan secara lengkap dan runtut, sehingga mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang selanjutnya ada sarana rekreasi literasi yang menghibur atau edutainment atau education entertainment. Museum BI juga bertujuan sebagai sarana edukasi yang menghibur bagi masyarakat dengan menyediakan fasilitas pengetahuan kebanksentralan berbasis teknologi terkini. Di Museum BI ini terdapat beberapa ruangan yaitu metamorfosis logo Bank Indonesia, ruang emas moneter, ruang numismatik, immersive cinema, dan yang terakhir ada ruangan pameran sejarah Bank Indonesia yang menampilkan berbagai foto, video, diorama, ataupun lainnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.